kita yakin bahwa Allah pasti memiliki skenario yang lebih baik, ya seperti itu. Nah, Kalandra itu berjuang bersama kakaknya pada saat itu juga sudah mengalami kejatuhan bisnis dan memutuskan untuk bergabung dengannya. Dengan modal sedikit pengalaman sebagai kontraktor perkebunan kelapa sawit, Kalandra beranjak bangkit. Kepahitan yang ditelannya karena ingin cepat sukses menjadi rambu-rambu untuk menjaga langkahnya. Dulu saya merasa paling pintar, paling hebat, dan paling paham bisnis. Perasaan serba paling itulah yang membuat saya terperosok dan terlilit utang sebesar itu. Ketika saya berlahan bangkit, saya tak tahu pasti teorinya. Yang saya miliki hanyalah berusaha keras, terus bergerak dan bertekad untuk mengubah diri. Saya ingin bisnis saya berkah untuk banyak orang. Setiap celah kecil untuk lepas dari masalah, saya artikan sebagai karunia yang dijanjikannya. 2 tahun setelah peristiwa itu ya teman-teman, Kalandra bangkit, bisnis baru yang bergerak di bidang perkebunan sawit menuai sukses ya teman-teman. Komitmennya untuk mengubah cara hidup dibuktikan dengan cara yang tidak mudah dipahami oleh banyak orang. Selain mengurus bisnisnya, dia menggunakan sebagian waktunya untuk melayani umat, termasuk menolong para pengusaha yang sedang dirundung kebingungan dan di ujung bangkrut ya teman-teman. Bukan 1-2 pengusaha yang berhasil bangkit, banyak diantaranya bahkan bangkit dalam waktu yang sangat singkat. Bak menemukan keajaiban ketika bertemu dengan Sang Kalandra. Yang kita butuhkan bukan hanya sekedar ilmu. Ilmu bisa kita peroleh di toko buku. Untuk menuju perubahan hidup, yang kita butuhkan adalah hidayah, ujar Kalandra. Nah, untuk mendapatkan hidayah, kuncinya adalah keikhlasan. Yang menyampaikan harus ikhlas, yang mengikuti pun harus ikhlas. Jadi hidayah itu berasal dari keikhlasan. Ya memang sangat berat ya teman-teman untuk mengikhlaskan sesuatu hal itu. Karena memang penyakit hati itu kan tidak gampang untuk menanganinya. Kalau ditanya saya sendiri gimana ya, saya sendiri pun sedang belajar juga teman-teman. Karena tantangan sebagai ibaratnya seorang coach, seorang pemimpin itu ya ketika apa yang dia katakan itu menjadi bumerang buat dirinya. Oleh karena itu ya kita sebagai seorang manusia ya harus selalu ikhtiar, selalu belajar tentang apa yang harus kita lakukan gitu loh. Dalam suatu kesempatan dia berbagi pandangan dengan para kiai sepuh dan kalangan pesantren. Penyampaiannya yang apa adanya, menyampaikan ayat dengan cara dia sendiri, justru membuat terenyuh para kiai yang mendengarnya. Selain majelis Al-Aqobah yang dihadiri para pengusaha dari seluruh tanah air, di rumahnya rutin diadakan pengajian untuk para duafa. Pengajian yang dia awali dengan 30 orang ini kini selalu didatangi ribuan orang, sehingga aparat setempat harus menutup jalan Mampang Perapatan 10 di mana dia tinggal. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita rasakan teman-teman itu memang cobaan, dan cobaan terbesar dari diri kita ya apa yang kita omongkan itu teman-teman. Memang berat banget, kadang pun saya sampai menangis teman-teman. Di saat saya berjuang, saat saya pengen mencari keberkahan, ada saja tantangannya. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Dan yang terberat sebenarnya tantangan dari diri saya sendiri gitu. Saya pun kadang pengen menyerah. Kenapa begitu berat hidup ini ya, teman-teman? Sangat berat. Sangat berat. Saya rasakan saat kemarin saya sedang peletakan batu pertama pondok pesantren ketika berdoa bersama rame-rame, saya menangis gitu. Apakah umur saya sudah pendek ya? Apa memang solusi kehidupan ini kematian saya atau apa gitu? Kita nggak tahu gitu. Tapi kita masih diberi umur sama Tuhan, sama Allah ya. Ya kita harus berbuat yang terbaik, berbuat semaksimal mungkin, walaupun tantangannya sangat luar biasa, sangat. Kalau saya mau nangis ya nangis gitu loh, saya sendiri nangis gitu loh.
Tapi ya gimana ya, memang yang bikin hati ini menangis karena ujiannya itu. Ujiannya sangat luar biasa ujian. Dan di buku Jatuh yang Membangkitkan ini ya sebenarnya menginspirasi kita juga. Bahkan kejatuhan si Kalandra ini sangat luar biasa. Memang itu jalan dia untuk ketemu Tuhannya ya. Jalan dia ketemu Allah sampai dia ya bertekad membangun usahanya yang lebih syariah seperti itu. Nah, dari cerita di atas ya teman-teman, Allah mencintai dan merindukan kita dengan berbagai cara. Seringkali kita menganggap musibah kesialan. Tak jarang kita jadi tergoda untuk meragukan rencananya ya, kemudian protes kepadanya. Padahal banyak karunia terselubung yang dia percikkan dengan cara tak terduga. Peristiwa buruk yang pernah singgah dalam hidup kita bisa menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri. Dengan cara perih yang dipilihkan Allah, banyak manusia yang bisa bangkit menjadi manusia baru. Menyikapi kehendak Allah secara positif maupun negatif adalah pilihan. Memandang ujian sebagai azab cenderung membuat kita menyalahkan apapun dan siapapun. Sebaliknya, menyikapi ujian sebagai panggilan dari Allah untuk kembali mendekat padanya dan mendatangkan efek yang sangat luar biasa. Ya, buat teman-teman yang sore hari ini hadir di live saya, barangkali teman-teman bisa tulis di kolom komentar ujian apa yang terberat menurut Anda. Apakah hari ini Anda dapat ujian juga? Ya, ujian nggak hanya kesedihan ya teman-teman. Ujian harta itu juga ujian teman-teman. Harta, pasangan, anak, tetangga, tim, karyawan, semua ada ujiannya. Makanya bagi teman-teman silakan bisa sharing juga ujian-ujian apa yang barangkali teman-teman rasakan. Jadi kita bisa sharing ya. Karena memang kadang kita butuh teman untuk bercerita. Karena selama ini kita selalu menggenggam erat permasalahan kita ya. Oke, ada Bu Rizka Nurjayanti. Ujian hari ini alhamdulillah ada Pak, tapi alhamdulillah Allah selalu sediakan jalan keluar. Oke, thank you Bu Rizka atas sharingnya. Ya, buat teman-teman yang ikut live saya, barangkali mau tulis di kolom tentang permasalahannya, nggak apa-apa. Karena memang kadang kita itu harus ungkapkan permasalahan itu. Kamaluddin Official, tips menghadapi ujian teman yang toksik. Ya, temen itu kita berhak memilih Pak, itu loh. Saya sendiri sejak saya menikah itu sudah banyak mengurangi aktivitas ketemu teman gitu loh. Kenapa? Karena teman sejati ya hanya pasangan hidup kita, istri kita, yang akan menemani kita sampai tua nanti Pak. Jadi kalau teman yang toksik ya pelan-pelan Bapak keluar aja dari pertemanan itu dan istilahnya kurangi beraktivitas sama teman yang toksik itu Pak gitu loh. Karena kita nggak bisa merubah seseorang. Karakter seseorang itu terbentuk bisa jadi dari bayi ya, dari saat dia dilahirkan dia sudah punya karakter itu. Jadi kalau karakternya dia sudah toksik, negatif, nggak ada. Mau dia di rukyah, mau dia di pondok pesantren, mau sekolah S2, S3, kalau dia memang dasarnya toksik akan toksik. Jadi tipsnya Bapak kurangi beraktivitas dengan teman yang toksik itu Pak Kamaluddin. Ya. Oke.